Oh, shalom. Wow, wow, wow. Shalom. Dahsyat luar biasa. Belum Abuna. Hai, shalom. Wah, shalom, shalom. Ini suaranya Bu Helmi nih sepertinya kalau tidak salah. Betul ya? Betul Abuna. Puji Tuhan Ah, sudah mulai sehat Abuna. Uras Ibu Helmi. Bagaimana kabar Bu Helmi? Sudah jauh lebih baik? It's getting better walaupun masih Walaupun masih mentega, maksudnya masih bata. kisahnya masih belum parau. Oh, sudah makin better. Saya pikir Ibu Parau. sudah semakin butter. Oke, Bu Helmi, Aku kan semangat dan bersukacita ya. Ya, kita saya percaya kalau kita cari lalu Abuna. Tuhan, Thank kita you. didoakan ya. Kita itu setiap hari semakin hari akan semakin lebih baik. Yang bahasa Inggrisnya adalah semakin semakin butter ya. Semakin better. Oke, semakin lebih baik. Kalau gitu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian seperti biasa ya, ada pepatah di BW, pepatah 200 tahun yang lalu. Kalau bangun pagi kita tidak langsung senyum, nanti muka kita, raut wajah kita sama seperti manusia goa zaman purba. Jadi mari kita sama-sama kita senyum dan beri tepuk tangan dan juga kasih shalom. 1 2 3. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sudah siap? Mari kita tancap gas saudara. Kita satu di dalam doa. Baik, sudah diputar tadi contoh lagunya yang akan kita naikkan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Namun sebelum itu mari kita sehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, Bapa surgawi, kami sepakat dan sehati dalam doa ini. Kami percaya bahwa sebuah anugerah yang tidak pernah kami duga kalau kami masih diizinkan menikmati satu hari lagi dengan nafas kehidupan di dunia ini dan kesempatan kami untuk memperbaiki diri. Untuk itu ya Bapa, di dalam segala kekurangan kami percaya doa yang Kau ajarkan adalah doa yang berkuasa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan, para penyembah-penyembah yang benar, sama-sama katakan amin. Ya, selamat datang di Be Worshippers. Wow. Baik saudara, mari kita angkat pujian berikut ini sesuai dengan contoh yang sudah tadi saya mainkan, agar Anda bisa menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh tanpa ada beban. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata,
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tanganmu saudara sama-sama. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Mungkin tadi ada yang berpikir, loh Abuna itu lagu glory-glory haleluyanya nggak ada. Aduh Bapak Ibu, kita harus fleksibel ya Bapak Ibu ya. Kalau perlu lebih dari fleksibel, kita juga harus elastis kalau perlu ya. Sekalipun tidak ada di dalam lirik, tetapi kan ada di dalam hati kita. Amin. Terkadang kita dalam memuji Tuhan, kita nggak boleh berpangku dengan apa yang ditayangkan, saudara. Ya, itu bicara mengenai kegerakan Roh Kudus. Jangan lupa kita akan hidup di dalam Roh. Ya, minggu ini di OIC akan ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Abuni Kartika, dan itu bicara tentang bagaimana kehidupan kita yang secara relevan. Originally kita bukan kedagingan, kita daging nih. Tetapi kita harus hidup dalam roh. Yang menarik adalah janganlah hidup dalam kerohan, tapi hidupnya dalam roh. Juga hidup sebagai daging tapi bukan dalam kedagingan. Ini keren. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, Anda penasaran mau dengar firman Tuhan seperti apa? Oh, jam berapa itu? Jam 10. Wah, saya lagi dalam perjalanan pulang Abuna misalnya gitu ya. Atau Anda sedang baru mau selesai, atau Anda mau perjalanan, gak masalah. Anda bisa join di Zoom. Ya, nanti linknya Anda sudah tahu linknya ya, link ini, link Zoom ini. Bagi Anda yang belum punya link Zoomnya OIC ya, link Zoomnya BW, jangan khawatir. Anda tinggal masuk ke YouTube, cari di @GBI One in Christ ya, nanti akan di upload di sana. Memang agak sedikit tunda, tapi firman Tuhan dan kuasa Tuhan tidak pernah tertunda. Amin, amin ya, amin ya. Jadi ini terkait dengan firman Tuhan yang kemarin ya, yang disampaikan juga luar biasa.
Oke, saudara, yang tidak kalah luar biasa, kita akan masuk ke dalam perikop berikutnya hari ini. Ada tuntunan apa yang menjadi dasar modal kita untuk kita menyikapi mengakhiri pekan ini, ya. Karena ini adalah akhir pekan, besok sudah hari Sabtu, dan tentu saja besok tidak ada BW, tetapi bukan berarti tidak ada mesbah doa pagi Anda pribadi. Lalu kemudian kita ketemu lagi di hari Senin. Ada banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kemarin-kemarin, ya. Artinya saudara, mungkin pagi ini juga kita masih berada di tahap yang bukan dalam kenyamanan, ya, masih dalam tantangan, masih dalam keterbatasan. Tetapi hari ini kita akan mengetahui solusi atau rumusan atau strategi yang surgawiah, tetapi sangat alkitabiah, ya, dan yang jelas tidak dunia. Oke, Kitab Ezra, mari kita buka pasal yang ketiga. Kita jelang mulai baca dari ayat yang ke-8. Judulnya adalah peletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Oke. Ya. Percayakah saudara dengan imanmu bahwa Tuhan hari-hari ini sedang membangun sesuatu yang baru dalam hidup ini? Kalau saya percaya, kalau yang percaya boleh angkat tangannya, letakkan tangan di dada dan ikuti apa yang Abuna sampaikan. Katakan sama-sama dengan iman, aku percaya Tuhan Yesus sedang membangun sesuatu yang baru dalam hidupku hari-hari ini. Amin. Di mana itu Abuna? Bisa jadi di keluarga kita, di pelayanan kita, di karir kita, bisa jadi di dalam rumah tangga kita. Tetapi saudara, Anda pun juga harus siap untuk percaya bahwa jalannya nggak mudah. Ya, nggak mudah jalannya. Jadi itulah faedah kita untuk mencari wajah Tuhan dan mengetahui segala rahasia firman-firman-Nya setiap pagi. Supaya apa? Supaya kita diperlengkapi, Bapak Ibu dan terkasih. Jadi saya percaya saudara, kita bukanlah orang-orang Kristen gampangan yang maunya instan-instan saja. Termasuk juga Anda generasi-generasi masa depan, ya. Seperti bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Ya, Tuhan mau kita belajar bahwa ada dua hal yang bisa terjadi di dalam satu momen. Ya, apa dua hal itu? Dua hal itu, hal yang pertama adalah mereka bernyanyi, mereka menangis, ya. Lalu kemudian mereka bernyanyi. Artinya mereka nangis dan mereka bergirang. Tapi dalam satu momen, di waktu yang bersamaan.
Ya. Tetapi yang membedakan adalah yang menjadi catatan penting buat saudara dan saya, karena kalau kita bicara mengenai tangisan, air mata dan juga kegirangan, ini adalah hal yang lumrah terjadi di kehidupan setiap orang dari kecil sampai kita masa lanjut usia. Yang membedakan adalah apakah ketika kita menangis dasarnya sudah benar atau belum. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita juga harus meletakkan dasar setiap hari supaya kalau di hari-hari tertentu kita mengalami sesuatu dan itu membuat kita menangis, dengan dasar yang kita letakkan setiap pagi dan setiap hari, maka kita menangis di atas dasar yang benar itu. Bukan menangis tanpa dasar yang jelas. Dan seperti yang Anda ketahui, untuk membangun peletakan dasar rumah bait Allah itu sampai diawasi. Artinya apa? Dijaga. Itu saudara, metafora dari apa yang kita baca hari ini yang diproyeksikan dalam kehidupan kita secara aplikatif dan relevan namun tetap biblical. Inilah yang diajarkan di BW. Inilah yang diajarkan di pertemuan kita renungan doa pagi yang gak biasa. Karena saya pun mengalami dan mengerti dan juga menghadapi seperti itu. Saya selalu melihat bahwa cara Tuhan mengajar kita itu tidak biasa. Membuka pemahaman-pemahaman berdasarkan teks asli dan juga bukan sebatas asumsi manusia belaka. Nah saudaraku, dasarnya itu apa? Yang pertama adalah dasarnya harus dijaga, hati. Kita ini ngebangun kebangunan rohani kita. Apa yang dijaga? Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya apa saudara? Ketika kita menjalani hidup kita, dengan adanya air mata, dasarnya udah jelas. Itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita menangis dengan dasar firman Tuhan, kalau kita menangis dengan dasar kebenaran firman Tuhan, kalau kita menangis dengan dasar kasih Tuhan, maka air mata kita bukanlah air mata sia-sia. Juga bukan air mata buaya ataupun biawak. Bukan, tetapi air mata yang berharga, karena setiap tetesan air mata itu disimpan di kirbatnya Allah. Demikian juga kalau kita bersukacita kita dasarnya apa? Karena kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita bersenang-senang karena kita tahu dasarnya firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan melewati batas moralitas manusia, baik secara general ataupun secara keilahian. Karena ingat saudara, hanya kita orang pilihan Allah atau orang percaya yang layak dikatakan sebagai manusia ilahi atau manusia Allah. Karena hanya kita yang memiliki pemahaman yang benar bahwa ketika kita sudah meninggal nanti ataupun kita diangkat mengalami pengangkatan, tubuh yang daging ini akan dihancurkan, tetapi manusia rohani kita itu disempurnakan sehingga menjadi manusia ilahi. Manusia dengan tubuh kemuliaan, saudara. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran, kita menangis dan tertawa, itu dasarnya benar. Startnya itu benar, yaitu apa? Mengucap syukur. Ya. Yasat itu adalah menegakkan atau menetapkan sesuatu dengan dasar yang kuat. Ya. Yasat ini mengalami peleburan menjadi jasad. Orang tanpa jasad berarti orang tanpa jelas ini bentuknya apa, betul nggak? Orang kan pasti dicari jasadnya mana gitu ya. Ya artinya jasad dasarnya mana, kira-kira demikian. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita akan belajar bahwa kehidupan kita adalah gambaran apa yang kita baca dan kita pahami hari ini. Ya, ada dua suara yang terdengar dalam momen yang sama. Suara tangisan dan suara sorak-sorai. Bahkan mereka pun sampai tidak bisa membedakan mana orang yang menangis, mana orang yang bersorak-sorai. Ya. Tetapi mereka sepakat dengan memulai apa? Rasa syukur. Jadi kalau kita bersyukur,
tanpa dasar yang benar, maka rasa syukur kita tidak akan menghasilkan kuasa pemulihan dari Allah. Kalau kita mengucap syukur, air mata kita juga air mata yang memiliki nilai berharga. Sehingga setelah kita menangis di hadapan Tuhan, kita pun akan dipulihkan. Kalau kita tertawa didasari dengan rasa syukur, kita tidak akan tertawa dengan berlebihan. Karena apa saudara? Karena kita tertawa pun didasari dengan rasa syukur. Ya, sebagian orang tua menangis bukan karena kecewa, tapi mungkin karena ingat bagaimana dulu hidupnya seperti apa. Sama seperti angkatan-angkatan yang sudah tua. Di sini kan kalau kita baca, ya saudara, di ayat yang ke-12 di sini dikatakan, ya, ada yang menangis orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu. Artinya melihat kehidupan dia yang dulu gitu loh. Mereka sadar. Mereka sadar bagaimana dulu orang tua di masa-masa pertama itu bait Allah megah. Ini sebelum bait Allah dihancurkan ya. Tapi mereka juga sadar gitu. Karena dosa dan pemberontakanlah yang akhirnya membuat semuanya hancur. Jadi itu adalah tangisan mungkin penyesalan, juga tangisan kerinduan akan kemuliaan Allah yang pernah mereka lihat. Sementara di sisi yang sama, di sisi yang lain dalam momen yang sama, ada orang-orang atau generasi yang baru di mana mereka baru saja melihat, baru saja bisa merasakan, mengecap. Mengecap apa saudara? Mengecap sebuah pengalaman yang beda, yaitu terbebas, dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Di momen yang sama, orang tua yang tadinya menangis ini juga menangis dengan rasa haru. Apa? Tuhan, Engkau masih mengizinkan aku menyaksikan semua ini dimulai lagi. Sama seperti zaman aku dulu di masa muda. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau engkau harus menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Tapi janganlah menangisi keadaanmu. Tapi menangislah bagaimana engkau masih mengecap dan masih diizinkan Tuhan untuk melihat kehidupan di era sekarang. Janganlah menangisi masa lalu. Janganlah menangisi nasib. Untuk orang percaya tidak ada nasib, tidak ada takdir. Untuk orang percaya semuanya itu serba pasti. Karena kita memiliki kepastian di dalam hukum ilahi, saudara. Dan untuk generasi muda, kalau mau senang-senang, senang-senanglah dengan cara yang benar. Ingat, standar kita adalah kalau kita mau senang-senang, ini senang-senang saya ini membuat saya masih tetap tercatat di surga atau enggak nih, ya. Makanya pegang baik-baik Lukas pasal 10 ayat 20. Bersukacitalah karena namamu masih tercatat di surga. Artinya apa saudara? Engkau mau merayakan kegembiraan, silakan, rayakan kegembiraan. Kalau dalam istilah Ibrani itu teruah. Teruah itu apa? Bersorak dalam iman. Ya walaupun belum ada hasil yang sempurna. Jadi konklusinya apa hari ini? Sambil kita menutup akhir pekan ini. Ya saudara, iman yang sejati itu bersyukur bukan karena sudah melihat hasilnya. Tetapi karena sudah tahu lebih dulu bahwa ia memiliki Tuhan yang setia, yang menuntun setiap langkah hidupnya, sehingga pada akhirnya ia percaya bahwa hasil yang berkemenangan itu pasti akan dia raih. Yang sepakat dengan saya boleh sama-sama katakan amin. Ya saudara, jadi bersyukur pun kita bukan karena semuanya sudah berhasil dan sempurna. Tetapi bersyukur karena apa? Karena kita masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola dengan kekuatan yang sebenarnya secara akal sehat. Apakah saya masih kuat? Coba kita lihat kanan kiri kita. Di usia yang sama, apakah mereka masih gagah seperti Anda? Atau misalnya saya sudah tidak segagah itu Abuna? Betul, tetapi lihat baik-baik. Anda masih mampu untuk bangun pagi, menyimak firman Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan mereka? Itu semua adalah anugerah. Justru kalau Tuhan masih izinkan dengan keterbatasan fisikmu, namun engkau mampu dan mau untuk mendengar kabar baik ini,
Bukankah itu sebuah terobosan? Bandingkan dengan zaman dulu, yang mungkin dulu belum percaya Tuhan, dulu masih melakukan ritual yang ribet, dulu masih dihantui dengan kecemasan dan ketakutan. Kalau persembahannya kurang nanti saya berdosa dan lain sebagainya. Lagi pula Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita tidak akan bisa lepas dari air mata dan tawa. Yang setuju katakan amin. Di satu hari yang sama kita akan menangis, ada juga yang tertawa. Tetapi mari saudara, sekalipun ada air mata, sekalipun itu sebuah tawa, saya mengajak kita harus menjadi orang percaya yang terus melihat ke depan dengan harapan, bukan berpijak dengan masa lalu. Dulu air matamu mungkin air mata luka. Dulu air matamu adalah air mata trauma. Pastikan air matamu di masa sekarang adalah air mata rasa syukur. Air mata kelegaan. Karena engkau tidak seterpuruk itu Bapak Ibu. Engkau tidak sehina itu. Engkau tidak sekotor itu. Engkau tidak sesial itu. Engkau adalah orang-orang yang beruntung. Dan kalau sekarang boleh tertawa, tertawalah dengan kebahagiaan yang dulu pernah engkau capai. Sekalipun engkau tidak mencapai setinggi yang pernah engkau raih di masa-masa kejayaanmu dulu. Ini yang Tuhan mau hari ini. Jikalau Tuhan memberikan kejayaan, jangan lupa, inilah momen yang Tuhan berikan tidak sama dengan orang-orang yang lain. Dan untuk anak-anak muda, milikilah kesadaran bahwa hidupmu itu bergantung dari hak prerogatif Allah. Ia berhak untuk mencabut nyawamu hari ini. Jadi jangan pernah untuk berpikir, aku harus menikmati masa muda selagi aku bisa, karena aku tidak tahu lagi kapan aku muda. Jadilah anak muda yang bisa berpikir, aku tidak lagi menjadi anak muda yang menangis karena diputusin mantan atau pacar, atau teringat nasibku yang masih jomblo, sedangkan yang lain sudah jadi bukan jomblo ya, tapi combro ya. Jadilah generasi-generasi muda yang berpikir kritis dan juga memiliki filosofi kehidupan yang benar, sehingga engkau pun juga bisa mengkritisi nilai-nilai yang dipengaruhi oleh dunia ini. Supaya engkau bisa tertawa di masa muda sebagai generasi yang berbeda dari dunia ini, dan engkau akan tertawa di masa tua karena engkau akan menjadi generasi yang dipercaya dan diperkaya oleh kasih setia Tuhan, sehingga engkau akan menjadi generasi yang berhasil dan beruntung. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Engkaulah dasar, engkaulah titik awal kehidupan kami sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan yang kami pelajari setiap pagi, yang kami baca setiap malam, doa yang kami panjatkan, bukan lagi doa yang termehek-mehek, bukan lagi firman Tuhan yang hanya sekedar mengais-ngais, mencari yang benar dan mencari yang menurut kami benar dan bisa menghibur. Tetapi kami boleh menghargai setiap air mata di masa-masa ini dan tawa di masa-masa ini. Kami gak mau lagi menangis. Air mata kami mengandung unsur-unsur trauma. Air mata kami mengandung unsur-unsur luka lama. Itu semuanya akan menjadi hidup kami sia-sia. Tapi kami mau pastikan air mata ini adalah air mata kepastian, bukan karena air mata sebuah sugesti yang selalu diintimidasi oleh iblis. Biarlah kami menjadi orang-orang rohani yang cerdas, karena engkau tidak pernah membuka luka lama. Engkau tidak pernah mengingatkan trauma-trauma lama. Engkau tidak akan pernah mengingatkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang aku tahu. Dosa-dosa yang pernah aku tahu. Justru engkau mati di kayu salib untuk menebus dan untuk mengubah kesedihan menjadi kesedihan bukan karena kehilangan, tetapi kesedihan karena rasa haru. Karena ada rasa ditolong oleh kasih sayang Tuhan. Biarlah kami belajar seperti ini.
Dan kalau kami tertawa, kami bukan tertawa sembarangan. Kami juga bukan mentertawakan kejatuhan orang lain. Tetapi kami tertawa oleh karena kami pernah diizinkan menjadi orang yang sangat mampu. Kami pernah mencapai puncak kejayaan kami. Dan kami tidak boleh menyesali itu setiap malam. Justru kami harus mensyukuri bahwa kami masih diizinkan sampai detik hari ini dengan segala keterbatasan kelemahan kami. Engkaulah yang selalu sedia menolong kami. Biarlah BW ini menjadi alat bantumu Tuhan, untuk setiap kami selalu mengingat dasar kami menjalani hidup harus didasari dengan firman Tuhan dan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Sehingga entah kami menangis, entah kami tertawa, di waktu yang sama kami menangis dan tertawa karena didasari oleh rasa syukur kepada Engkau. Kami bersyukur negara kami aman di dalam kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan, rumah tangga, keluarga. Dan kami bersyukur kekuatan yang baru Engkau berikan. Dan kami bersyukur nikmat, hikmat dan berkat-Mu selalu tersedia buat kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukalah tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Mari kita sama-sama memandang ke depan. Masa depan kita adalah masa depan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan. Dan inilah berkat dan anugerah itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Kita belajar menghargai setiap air mata dan tawa di momen yang sama. Karena kita sama-sama didasari dengan kebenaran dan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nikmat kehidupan sesungguhnya bagi orang percaya. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan. Kasih jempol saudara. Katakan sama-sama, aku tidak takut lagi untuk menangis dan tertawa. 1, 2, 3. Aku tidak takut lagi. Yang sama. Itu dia. Amin. Haleluya. Baik, selamat menikmati hari ini. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Abuna, semuanya. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu, memberkati. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu hari Senin. Oke, amin. Baik, sama-sama kita berikan semboyan kita. Be worshipers. Jangan kasih kendor. Bye. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Terima kasih Abuna.